sedang beratnya dan bagaimana mengatasi. Yang jelas itu dari orang tua anak berkebutuhan khusus itu jangan pernah berhenti belajar karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para hadirin dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma di acara Women's Corner, masih dalam rangka Hari Kartini di bulan April ini. Hari ini kita akan membahas tentang perempuan tentu saja. Kami telah mengundang dua narasumber. Yang pertama adalah Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Fitriana Esos MSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu adalah Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Iya. Ya, dan satu lagi ada Ibu Devi Wahyuni. Beliau adalah Ketua Forkesi Sumsel. Forkesi adalah Forum Keluarga Spesial Indonesia. Assalamualaikum Mbak Devi. Iya. Sebelumnya walaupun ini udah di ujung-ujung April ya. Saya mau ngucapin selamat Hari Kartini buat perempuan-perempuan Indonesia, juga buat Ibu dan Bu Devi ya. Sama-sama. Iya, Kami oke, juga Bu. ingin mengucapkan selamat Hari Kartini kepada perempuan-perempuan hebat Indonesia dan khususnya perempuan hebat-hebat di Sumatera Selatan. Iya. Nah, terkait dengan perempuan ini rasanya nggak habis-habis selalu ingin kita bahas ya Bu ya, terutama tentang kita mengangkat tema bagaimana mencegah kekerasan pada perempuan dan anak. Nah, sebelum kita ngobrol lebih banyak, saya pengen tahu dulu Ibu nih apa kegiatannya di bulan April ini dan apa sih isu-isu yang sedang santer misalnya di lingkungan perempuan dan perlindungan anak. Ya baik, terima kasih Mbak Lisma. Kami sudah diundang di Women's Corner Tribun ya. Pada kesempatan ini sebelum saya menjelaskan menjawab pertanyaan dari Mbak Lisma tadi, mungkin saya harus menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang menjadi concern tusi kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Jadi berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 ada 6 sub urusan yang kami ampu atau yang kami laksanakan. Yang pertama yaitu urusan pemberdayaan perempuan, kemudian urusan perlindungan perempuan, urusan kualitas keluarga, kemudian sistem data gender dan anak, kemudian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Jadi ada 6, satu lagi kualitas keluarga. Jadi ada 6 sub urusan yang kami ampu, yang kami laksanakan. Dan pada bulan ini, alhamdulillah kita sedang melaksanakan verifikasi lapangan secara hybrid terkait dengan evaluasi kabupaten kota layak anak. Dan alhamdulillah Provinsi Sumatera Selatan ada 15 kabupaten kota yang akan dievaluasi. Pada hari ini adalah kabupaten yang kelima yang dievaluasi, yaitu Kabupaten Empat Lawang. Kemarin Kabupaten Oku Timur, sebelumnya Kabupaten Oku, kemudian Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Musi Banyu Asin. Jadi baru 5 kabupaten dan selebihnya di hari-hari berikutnya. Ini tujuannya adalah untuk mewujudkan kabupaten kota layak anak di Provinsi Sumatera Selatan. Apabila 17 kabupaten kota ini sudah kabupaten kota layak anak, maka provinsi bisa menjadi provinsi layak anak. Ini salah satu penghargaan yang diberikan oleh kementerian kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kemudian kita juga ada terkait dengan arus utamaan gender yang tadi saya sampaikan, menyangkut kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, dan lain-lain. Ini juga ada penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya. Jadi kita terus mendorong pengarus utama gender di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten kota, BUMN, BUMD dan juga mitra-mitra kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Nah, hadir di sini ini salah satu mitra kami, Bu Devi ini, mitra kami di DPPA, yaitu Forum Keluarga Spesial Indonesia, di mana anggotanya adalah para orang tua yang memiliki anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian terkait dengan isu kekerasan perempuan dan anak, saat ini mungkin sedang banyak sekali yang viral. Kasus yang muncul yaitu kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan terhadap anak. Nah, ini menjadi aktual sekarang ya, ada beberapa kasus yang sedang kami hadapi dan termasuk hari ini kami akan melaksanakan rapat dengar pendapat
bersama Komisi 5 DPRD, kemudian KPAD, juga dengan Polda Sumatera Selatan, dan juga para pihak dalam hal ini lawyer yang menjadi kuasa hukum masing-masing pelapor dan terlapor. Iya, oke. Bu, kenapa kasus-kasus seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak itu kayaknya nggak habis-habis, dan padahal kita mungkin dari Dinas PPA sudah sering sekali memberikan penyuluhan, ya mungkin memberikan apa namanya pencerahan kepada perempuan dan juga pendamping perempuan tentunya, ya para laki-laki gitu ya, supaya seperti ini tuh jangan terjadi lagi. Tapi kenapa ini kalau di masyarakat itu masih sangat sering terjadi? Ya, kalau pertama ini ya Mbak ya, secara umum barangkali itu adalah agama ya, yang paling mendasar kehidupan berumah tangga itu kan, berkeluarga itu adalah agama, menjadi pondasi utama. Apabila kedua pasangan suami istri itu menjalani kehidupan rumah tangganya itu berdasarkan agama, berdasarkan Al-Quran, hadis ya, yang menjadi panutan dan tuntunan itu adalah Rasulullah, insya Allah tidak akan terjadi kekerasan terhadap perempuan, tidak akan terjadi kekerasan terhadap anak, karena perempuan itu harus dimuliakan, harus diberikan hak-haknya, ya, dan sebaliknya perempuan juga harus tahu dengan apa yang menjadi kewajibannya terhadap suami dan terhadap anak, juga terhadap keluarganya. Insya Allah kalau kedua belah pihak, suami ya sebagai kepala keluarga dan istri juga paham masing-masing mengenai agama masing-masing, sesuai dengan agama masing-masing, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang diinginkan, yang tidak kita harapkan. Mungkin sampai April nih, Bu, ada berapa kasus yang mungkin masuk ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan? Sampai dengan bulan April ini ada 23 kasus. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Seluruh Sumsel? Di Sumsel, ya di Sumsel. Itu berdasarkan data Simponi yang masuk ke kita. Umumnya terjadi pada keluarga seperti apa? Hampir rata-rata itu di keluarga menengah bawah. Hampir rata-rata ya menengah bawah. Tapi juga ada yang di level menengah. Ya, yang penyebabnya Ibu? Ya, penyebabnya kalau yang menengah bawah tadi faktor ekonomi, ya biasanya ibunya, kedua orang tuanya bercerai, sehingga anak ini dititipkan kepada salah satu pihak, ya bukan dititipkan, diasuh oleh salah satu, apakah itu ayahnya atau ibunya, dan biasanya kedua orang tuanya tadi pasca bercerai mereka menikah lagi. Nah, menikah ini menimbulkan persoalan baru, Mbak Lisma, bukan menyelesaikan masalah. Misalnya tadi dia mau bawa anaknya perempuan, nah yang anak perempuan tadi kan diasuh oleh bapak sambungnya. Nah, ini juga menjadi persoalan. Kayak bapak sambung tadi mungkin tidak tidak setulus yang diharapkan oleh ibunya. Nah, pelakunya itu kadang-kadang ada yang dari itu orang tua sambungnya, bapak sambungnya, yang banyak terjadi. Dan juga sebaliknya, kekerasan misalnya ibunya bapaknya menikah lagi ya, anaknya mendapatkan kekerasan dari ibu sambungnya. Jadi penekanan kita ada sebenarnya perlindungan anaknya ya Bu ya. Anak yang harus menjadi menjadi prioritas kita, karena anak ini kan menjadi tongkat estafet kita untuk masa depan. Bagaimana anak ini bisa tumbuh berkembang dengan layak, dengan sehat, ya jasmani dan rohaninya, kalau dia menyaksikan, melihat kedua orang tuanya tidak satu visi dan misi dalam mengasuh anak tadi. Ini juga menjadi PR kita bersama. Makanya kami terus mendorong kepada semua pihak untuk membantu menyuarakan, termasuk ini di forum Porkesi ini juga salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga, pola asuh keluarga. Karena anak-anak yang berkebutuhan khusus ini tidak bisa diperlakukan seperti anak-anak umum lainnya, anak biasa. Jadi punya spesial ya. Spesial, penanganannya spesial. Nah, kalau orang tuanya tidak punya ilmu
tidak punya pengetahuan bagaimana mengasuh anak yang spesial ini, maka pasti akan terjadi kekerasan, Mbak Lisma. Iya, betul. Ya kan? Emosi pasti ya, Mbak Devi ya. Karena butuh kesabaran yang luar biasa nih mengasuh anak-anak spesial ini. Jangankan yang anak spesial, kita anak yang biasa aja kalau dia nakal kita pasti emosi ya. Nah, biasanya ya sebagai orang tua. Iya, betul. Jadi ya boleh saya coba ke Ibu Iya, Devi. silakan Mbak Devi. Nah, Ibu Devi ini adalah ketua forum Ketua Forum Keluarga Keluarga Spesial Spesial Indonesia. Boleh diceritakan sedikit kepada netizen seperti apa forum ini dan apa yang sedang menjadi perhatian hari ini sampai hari ini? Iya, jadi kita itu adalah Forum Keluarga Spesial Chapter Sumatera Selatan ya, Mbak ya, Mbak Risma. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Jadi kita merupakan forum dari orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Jadi di situ kita sebagai wadah untuk silaturahmi, untuk berbagi ilmu, tetapi juga kita menghimpun tidak hanya orang tua di situ, pemerhati ABK yang mau bergabung dengan kita. Saat dari ini, tahun berapa nih Mbak Forkesi? kalau yang di Sumsel sendiri berdirinya dari 2018. Kalau dari lama ya. Berarti kalau di udah pusat 7 itu tahun. dari 2011, Mbak. Banyak anggotanya, Mbak? Kalau untuk Indonesia ini udah tersebar di seluruh chapter di Indonesia. Waktu itu diresmikan oleh Ibu Linda Agum Gemelar waktu tahun 2011 itu ya. Menteri Pemberdayaan Perempuan ya pada waktu itu beliau. Dan di Sumsel sendiri kita baru 2018 ini. Ada berapa? Kalau di Sumsel kita sekarang sudah mencapai 180 anggota tersebar baik di Kota Palembang maupun di seluruh kabupaten kota di Sumsel. Banyak ya berarti ya. Ini berkebutuhan khusus itu kategorinya apa aja Mbak? Seluruh jenis diagnosa Mbak. Jadi setiap orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus dari baik dia autisme, cerebral palsy, Down syndrome, tunarungu, tunanetra, kemudian ADHD, bisa bergabung di forum keluarga spesial ini. Jadi kita terbuka untuk seluruh jenis diagnosa. Ya, apa saja Mbak kegiatannya di forum ini? Misalnya dalam menstimulasi anak mungkin ya, lebih utamanya kayak gitu ya? Atau dengan apa tadi hubungannya dengan pemberdayaan kualitas keluarga, boleh Mbak? Iya. Kalau kegiatan kita tuh memang beragam, alhamdulillah udah, dan kita sudah tergabung bersinergi dan kolaborasi dengan DPPA ini semenjak tahun 2021, udah hampir 4 tahun ini ya. Jadi kita DPPA memfasilitas kita program-program kita yang bisa saling bersinergi, misalnya terkait pelatihan pendampingan orang tua anak berkebutuhan khusus. Itu kita alhamdulillah sudah continue, kita bisa kolaborasi dengan DPPA, jadi saling bersinergi. Tiap tahun kita udah laksanakan kegiatan itu. Selain itu ada juga kegiatan terkait perekonomian keluarga. Jadi kita ada seperti pelatihan untuk keluarga-keluarga Perkesi, pelatihan usaha kayak gitu ya Mbak ya. Ada juga pernah kemarin kita sempat dapat bantuan peralatan usaha dari yang dikontribusi oleh DPPA untuk keluarga Perkesi yang membutuhkan terutama. Selain program itu kita juga bersinergi di beberapa program event-event yang kegiatan yang untuk ke anaknya, misalnya kegiatan sosial budaya yang kayak kemarin kita ada pentas begitu ya, untuk meningkatkan meningkatkan potensi anak-anak ABK itu sendiri. Alhamdulillah selama ini kita sudah sangat disupport sekali oleh DPPA Provinsi Sumsel. Apakah ada Ibu kasus-kasus kekerasan terhadap anak-anak disabilitas, anak berkebutuhan khusus ini Bu? Ada. Justru ini yang jarang muncul ke permukaan. Persoalannya kan karena tadi anak-anak yang disabilitas dia tidak tahu harus melapor kemana. Kemudian dengan keterbatasan fisiknya, aksesnya ya dan lain sebagainya, itu menjadi hambatan bagi teman-teman disabilitas untuk melaporkan kekerasan terhadap dirinya, dan pelakunya itu adalah orang di lingkungannya sendiri. Bisa pasangannya, bisa juga ya orang di lingkungan sekitarnya itu.
Nah, ini kami dorong melalui Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Kami terus melakukan sosialisasi, edukasi. Jadi tidak hanya sosialisasi edukasi terkait dengan pencegahan kekerasan, tapi juga terkait dengan kesehatan reproduksinya, ya, kemudian juga kesehatan mentalnya. Karena juga dengan kondisi yang disabilitas tadi kan mereka kadang-kadang tidak paham, keterbatasan pengetahuan, informasi, wawasan, akses tadi memang sangat-sangat terbatas, Mbak. Jadi ya kita semua harus hadir. Makanya kemarin kita bincang dengan Mbak Reni ya juga, ayo dong kita kolaborasi nih dengan kegiatan untuk membantu teman-teman disabilitas yang juga menjadi prioritas daripada visi misinya Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Oke, kita kalau kemarin ada launching layanan pengaduan lapor Sapa 129. Nah, betul. itu adalah salah satu bagian dari upaya kita ya Bu ya, untuk betul. supaya mengakses, mudah untuk pengaduan dan sebagainya. Boleh cerita Ibu? Ya, jadi layanan Sapa 129 ini adalah layanan sahabat perempuan dan anak. SAPA itu singkatan dari sahabat perempuan dan anak. Jadi layanan ini secara online untuk memudahkan tadi masyarakat mengakses. Jadi tidak harus datang ke, misalnya bisa melakukan pengaduan ke UPTD kita yang berlokasi di kantor, juga bisa langsung melalui call center Sapa 129. 129 bisa langsung dari bisa HP? Di download ya di Play Store, Sapa 129. Dan itu bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat dan semua lembaga. Jika ada laporan kekerasan terhadap perempuan maupun anak, bisa langsung menghubungi call center Sapa 129 atau juga bisa melalui chat melalui WA juga bisa, atau telepon juga bisa di 08 satunya 4 kali 29 129. Jadi gampang sekali. 08 satunya 4 kali kemudian 29 129. Ya. Jadi ini akses seluruh Indonesia ya, Mbak? Seluruh Indonesia. Jadi seluruh Indonesia nanti akan disambut oleh operator. Kalau ini 24 jam, Mbak. 24 jam, Mbak Lisma, dan gratis, tidak free, tidak berbayar. Dan ini apabila over di atas jam kerja, maka itu akan diteruskan pada saat jam kerja, tapi laporan tadi diterima dan besoknya akan diteruskan. Efektivitasnya, Bu, apakah udah ada yang menggunakan layanan ini dan sudah kita banyak sekali, Mbak. Banyak sekali yang menggunakan Sapa 129 ini. Makanya tadi data kekerasan itu terintegrasi juga tadi dengan layanan Simponi. Jadi semua yang melapor tadi itu langsung terintegrasi dengan sistem layanan sistem informasi yang berbasis kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi misalnya setiap saya nih, Bu, Mbak Lisma lapor ada kekerasan misalnya di lingkungan saya. Terus nanti telepon 129, kemudian nanti di data Mbak Lisma, di data, kemudian laporannya apa, kekerasannya apa. Nah, ini langsung akan ditindaklanjuti diteruskan kepada UPTD. Misalnya di Sumatera UPTD Selatan kita, atau di mana ya langsung. 17 kabupaten kota itu bisa juga. Jadi tergantung dengan lokasinya. Kalau di Palembang bisa di Kota Palembang atau di provinsi. Nanti operator yang akan meneruskan. Dia melihat lokasi. Setelah itu udah sampai di UPTD, akan ditindaklanjuti. Nanti Mbak Lisma akan dihubungi. Ada petugas khusus. Akan kita hubungi melalui tadi UPTD kita. Layanan UPTD kita akan menghubungi Mbak Lisma. Apakah kita nanti yang langsung datang. Kita bikin appointment dulu ya. Mbak Lisma berada di mana sekarang. Kemudian kondisinya seperti apa dan lain sebagainya. Nanti tim akan bergerak mendatangi Mbak Lisma, kita akan membawa psikolog. Kemudian jika memang dibutuhkan tadi, kita langsung membawa tergantung kondisinya ya, Bu. Karena kondisinya kasus-kasus seperti kan apa. lain-lain ya. Betul, misalnya dia kekerasan, butuh visum, maka kita akan bawa langsung ke rumah sakit. Iya, akan kita dampingi. Kita dampingi langsung ke rumah sakit untuk divisum. Karena itu menjadi bukti. Sangat memudahkan, Bu. Jadi selalu kita dampingi setiap korban yang melapor ke kita. Dan itu berlanjut, Mbak ya, sampai dia merasa memang sudah tidak membutuhkan lagi
bantuan atau asesmen dari kita. Misalnya tadi bantuan psikolog ya, baik untuk anak maupun si ibu. Jadi nanti tim psikolog kita akan melihat perkembangan dari korban tadi, baik ibu maupun anak, sejauh mana, apakah sudah ada pemulihan secara mental ya, psikisnya atau belum. Kalau belum, itu terus kita dampingi. Nah, tantangan dari layanan ini apa, Bu? Ya, kalau karena berbasis digital, pasti tantangannya itu ya, apa namanya, jaringan. Nah, kalau mungkin yang di daerah-daerah yang jaringannya ini suka biar ya, ini mungkin yang akan menjadi tantangannya di situ, di jaringan. Kemudian atau suka juga ada yang iseng gitu, Bu, pernah nggak? Kan suka tuh. Kalau zaman dulu tuh kan ada kalau mau kebakaran tuh sering diisengin kan. Nah, ini 129 tuh ada nggak yang suka-suka iseng? Gitu? Sejauh ini belum ya, belum. Karena kita data minta apa KTP-nya. Tahu-tahu, rupanya laporannya bohong misalnya gitu kan. Makanya kita konfirmasi ulang. Kita konfirmasi ulang karena dia harus meninggalkan identitas dan juga meninggalkan nomor teleponnya yang bisa kita hubungi gitu. Nah, biasanya kalau kita hubungi itu langsung direspon Mbak Lisma, menindaklanjuti laporan dari yang bersangkutan. Nah, kadang-kadang kan kendala orang melapor itu kan karena takut ketahuan, takut identitasnya diketahui gitu ya, Bu. Nah, untuk layanan 129 apa, Bu? Alhamdulillah itu insya Allah dijamin tidak akan tersebar di media sosial dan juga tidak akan tersebar di lingkungan sekitarnya. Itu datanya itu betul-betul aman. Apalagi itu terkait anak ya, Bu, terkait ya. anak, betul sekali. Di bawah 18 tahun ya. Ya, jadi definisi anak itu adalah seseorang yang masih di dalam kandungan dan belum berusia 18 tahun. Itu definisi itu anak. Sangat dilindungi kan, dan juga namanya kadang-kadang juga diinisialkan ya, Bu, betul, ya. Betul. Jadi tidak boleh kita mempublish langsung nama termasuk korban juga tidak bisa. Jadi harus menggunakan inisial. Jadi netizen untuk layanan pencegahan kekerasan perempuan dan anak ini kita memang harus berani speak up. Betul, betul sekali Mbak Lisma. Dan itu tadi dijamin kerahasiaannya oleh DPPPA ya. Iya, betul. Iya. Karena sistem ini kan dibuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan diintegrasikan di seluruh Indonesia. Iya. Oke. Nah, kita masuk topik yang lain nih, Bu. Ada juga kegiatan apa namanya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Oh iya, betul sekali Mbak. Jadi kita tidak hanya di kota ya Mbak ya, jadi kita juga perlu untuk, karena kadang-kadang kekerasan juga banyak terjadi di desa. Betul, betul banget. Nah, seperti apa ini, Bu? Ya. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, dan memang digaungkan di seluruh Indonesia ya, Bu ya? Betul, betul. Jadi ini Mbak salah satu menjawab pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan. Nah, upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa, kelurahan, ini adalah membentuk DRPPA. DRPPA itu singkatan dari Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Jadi DRPPA ini mengintegrasikan perspektif gender dengan pemenuhan hak anak melalui pembangunan desa, melalui penyelenggaraan pemerintahan di desa, kemudian pembangunan di desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di desa ini secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Terencana Mbak artinya harus ada perencanaan melalui penggunaan dana desa. Jadi di dana desa itu dialokasikan untuk tadi pembangunan perempuan yang perspektif gender dan juga pemenuhan hak anak. Ini mulai tahun ini atau seperti apa? Gitu? Oh, ini sudah lama Mbak. Sudah lama ya, ini program dari kementerian. Kalau saya tidak salah ini zamannya Ibu menterinya Bu Yohana atau ini ya, karena sudah cukup lama. Di Sumsel udah terbentuk? Oh iya sudah. Di desa-desa. Kita sudah terbentuk di 17 kabupaten kota. Tinggal pengembangan dan terus penambahan. Artinya kan kita jumlah desa kelurahan itu 3.000 lebih ya. Nah ini yang harus kita dorong melalui kepala desa, lurah, camatnya untuk terus membentuk DRPPA ini supaya tadi perempuan dan anak merasa aman dan nyaman di lingkungannya. Nah, DRPPA ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak, tapi juga ada upaya-upaya tadi. Yang pertama, Mbak, anggaran dana desanya itu harus dialokasikan untuk kepentingan perempuan dan anak.
kemudian juga ada upaya untuk mencegah kekerasan ya terhadap perempuan dan anak, kemudian juga tidak adanya pekerja anak, kemudian juga perkawinan anak juga tidak usia ada dini tadi di ya. Masuk itu ya, masuk ya Mbak ya? Iya, masuk di DRPPA ini, program DRPPA ini Mbak. Nah, upaya-upaya ini diintegrasikan tadi melalui perencanaan ya, dan juga ada ini Mbak pengorganisasian perempuan. Kemudian juga harus ada data terpilah antara data perempuan dan anak. Kenapa kita butuh data terpilah? Apabila terjadi musibah di desa, kelurahan, kecamatan ataupun di kabupaten, maka pemerintah akan mudah mengintervensi. Nah, seperti kemarin ada kejadian banjir di beberapa kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan, karena belum adanya data terpilah itu agak lambat akhirnya kita memberikan bantuan dari kementerian. Padahal kita sudah siap dengan bantuan, tapi karena tidak tersedianya data terpilah. Data terpilah ini penting sekali Mbak Lisma. Misalnya perempuan yang lansia berapa. Jadi dia berdasarkan kategori umur. Begitupun anak-anak. Nah, kenapa ini butuh data terpilah? Tujuannya adalah pada saat kita ingin membantu mengintervensi korban ini, misalnya anak balita ini kan kebutuhannya pampers, susu, makanan dan lain sebagainya. Itu untuk anak usia berapa dan anak yang usia seterusnya dan seterusnya. Kemudian laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan misalnya mohon maaf dia usia remaja, mungkin dia sudah menstruasi, ya kan? Artinya dia membutuhkan pembalut. Makanya kita butuh data terpilah karena kita akan memberikan bantuan itu secara spesifik kepada anak laki-laki beda, anak perempuan beda, lansia juga beda, remaja dan orang dewasa juga beda. Seperti itu, Mbak. Jadi luar biasa sekali, sudah sangat detail dan rigid sekali pemerintah memikirkan kebutuhan perempuan dan anak. Sebelumnya bisa lewat posyandu ya Bu ya? Bisa lewat posyandu. Itu bisa kita lihat itu karena di sana kan ada bayi, ada lansia. Jadi kerjasama gitu. Kita bekerja sama dengan BPS sama kemarin BPBD, karena BPBD ini kan adalah salah satu perangkat daerah juga yang membantu penanggulangan terkait dengan bencana, kerjasama kita kemarin. Ada contoh desa yang sudah berjalan kayak gitu Bu, tentang desa ramah perempuan. Jadi ada empat desa ya di 2 kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musirawas yang menjadi pilot project dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, desa Pulau Pinang lupa saya. Pulau Pinang ya mungkin di Banyuasin. Satu lagi ada 2 desa saya lupa namanya karena sudah cukup lama, dan 2 desa di Kabupaten Musirawas. Nah, keempat desa ini sudah melakukan tadi apa-apa yang pemilahan data 10 indikator tadi Mbak. 10 indikator di RPPA tadi, misalnya dia ada organisasi perempuannya, sudah ada data terpilahnya, kemudian anggaran dana desanya sudah ada peruntukannya untuk perempuan dan anak, kemudian tadi ada upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian pekerja anak itu tidak adanya pekerja anak, tidak adanya perkawinan anak, kemudian adanya perempuan 30% kuota perempuan itu sudah ada di perangkat desa, di perangkat desanya, seperti ada juga di Badan Pemusyawaratan Desa, seperti itu Mbak. Jadi 10 indikator DRPPA itu sudah terpenuhi di 4 kabupaten. Boleh di 2 kabupaten dan di 4 kapan-kapan kita desa. Nengok ke desa. Betul Mbak. Insya Allah nanti ya, Mbak, ya? Insya Allah Mbak nanti jadi 4 desa yang menjadi pilot project itu menjadi tujuan kita untuk kita intervensi bersama-sama dengan IKRAF. Kita sudah IKRAF itu adalah NGO yang bergerak fokusnya kepada perempuan, khususnya ramah iklim. Ramah iklim. Jadi kan yang paling terdampak pertama itu kalau terjadi musibah, apakah itu kebakaran karena musim kemarau ya kan, ataupun juga musim hujan, ataupun juga
iklim yang ekstrim ya, yang sekarang Iya, melanda dunia mulai kan. ini ya. Kita nggak tahu, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, Iya. tiba-tiba berbagai macam perubahan yang begitu cepat. Nah, yang terdampak pertama itu pasti perempuan Iya. dan anak. Iya. Nah, ini yang menjadi concern dari Ikrab. Jadi dia bekerja sama dengan kita, pemberdayaan perempuan. Nah, dan 4 desa tadi itu juga merupakan lokus mereka untuk diintervensi, diberikan pelatihan. Iya. Nah, kami bekerja sama dengan Ikrab untuk menjadikan pilot project 4 desa tersebut, dan juga kami dorong kabupaten kota, Dinas Pemberdayaan Perempuan kabupaten kota untuk menindaklanjuti arahan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak terkait dengan Ruang Bersama Indonesia. Jadi Ruang Bersama Indonesia ini adalah pengembangan dari DRPPA, Mbak Lisma. Hanya saja namanya Ruang Bersama. Ruang Bersama ini artinya melibatkan semua instansi lintas sektoral, lintas aktor termasuk media. Ini kita Tribun ini udah alhamdulillah berkontribusi luar biasa, mengundang kami pada hari ini ikut membantu pemerintah untuk mensosialisasikan program apa saja yang sudah kami lakukan dan yang akan kami lakukan ke depan. Oke. Beralih ke Ibu Devi. Bu, apakah kegiatan-kegiatan dari DRPA tadi juga menjadi perhatian dari Forkesi? Mungkin kan di desa ini kan mungkin ada aja data anak berkebutuhan khusus ya, yang mungkin masih butuh perhatian yang belum sampai kita pantau gitu. Seperti apa Mbak Devi? Jadi kalau kita untuk DRVA tadi untuk sejauh ini kita baru sosialisasi ya Bu ya. Jadi kita menyampaikan apa yang menjadi program DPPA yang terkait perlindungan perempuan dan anak, persetaraan gender, itu kita sampaikan ke anggota. Kalau untuk ke lebih detailnya kita memang belum sampai ke situ. Jadi kita baru menyampaikan informasi yang kita dapat dari DPPA, kita sampaikan ke anggota. Jadi karena kita mencakup semua kabupaten juga kan, insya Allah udah tersampaikan. Dan kalau memang perlu apapun terkait dengan perlindungan anak, perempuan dan itu, kita bisa konfirmasi ke kita dari Perkesi, nanti kita permudah untuk ke DPPA-nya. Oh iya. Kalau Forkesi ini juga sampai ke kabupaten kota, gitu ya Mbak ya? Kalau populitas anak disabilitas boleh tahu ada berapa Mbak kalau di Sumsel? Kalau sekarang ini kita memang mungkin belum seluruh, ada belum seluruh data yang sangat itu ya? Belum terlalu detail, karena kita kesulitan kemarin itu Bu ya, dari Forkesi itu mendata anggota. Kendala mereka kita saat butuh data bentuknya yang berkas, mereka ada kesulitan untuk mengumpul. Begitupun online bentuknya GIFOM ya Bu ya, kendala orang tua tuh ada aja yang mereka masih belum bisa gaptek ya. Iya gaptek Bu. Jadi memang masih kesulitan sekali mendata seluruh anggota secara detail kayak gitu. Jadi Next program barangkali perlu pelatihan bagaimana menggunakan teknologi. Iya, itu harus, artinya itu udah kebutuhan. Iya kan, memang Mbak? sekarang ini supaya biar lebih mudah untuk mengakses. jadi dia bisa melakukannya dari rumah kan. Kadang-kadang Atau orang- di mana saja itu. Kadang-kadang orang tua yang anak-anak spesial ini juga memang mungkin malu, masih ada seperti itu ya, seperti itu. ya Mbak ya. Betul. Jadi mungkin itu yang akan kita semangati ya, mungkin Forkesi seperti itu Mbak. Iya benar. Jadi mereka tuh ada sebagian masih denial Mbak, denial bahwa saya punya anak berkebutuhan khusus. Jadi kadang kita rangkul kembali yang mau bergabung. Jadi biar mereka punya penguatan diri, punya penguatan di secara psikologis kan. Sebenarnya mereka juga sangat labil ya Mbak ya, ibu-ibu itu. Jadi setiap hari kita kadang motivasi, ada motivasi di grup bahwa kita tuh harus semangat dan terus bersyukur punya anak berkebutuhan khusus. Dan anak-anak kita jangan pernah lihat kekurangan yang mereka adai, tapi kita cari kelebihan dari mereka yang bisa membawa mereka berkemampuan khusus nantinya kayak gitu. Ya kalau kita ngelihat artis yang punya Dewi anak Yul, dulu, itu sangat Dewi Yul, luar biasa. Hampir Kapan diundang tuh? berapa anaknya ya, dua ya. Biar bisa menyemangati ya untuk keluarga-keluarga Forkesi ya. Mungkin juga bisa, mungkin mohon maaf ya Mbak Lisma, kalau misalnya ada ibu-ibu yang ingin
butuh apa namanya psikolog, nggak apa-apa. Iya, Kita iya. bisa datang atau ke kantor kita kan kita punya psikolog. Iya. Iya, Mungkin dia pengen curhat, pengen ngobrol gitu ya. Iya. Memang berat kan Mbak ya, punya Iya, anak benar, itu saya Ya, sangat kalau paham sekali. dibebankan sendiri itu kan mungkin nggak sanggup, Iya. tapi kalau bersama-sama dengan Iya, Forkesi, iya. Kadang saat momen kita bersama berkumpul kegiatan bareng itu kita melihat kondisi teman anak-anak yang ini udah bersyukur anak kita dengan kondisi yang udah lebih baik dari mereka. Iya. Gimana kalau posisi anak kita yang seperti anak. Jadi kadang lebih banyak rasa syukur yang keluar ya Mbak harus ya. ya. Dari melihat kondisi. Jadi setiap orang itu pasti ada kesulitan masing-masing ya Bu Betul, ya. betul. Setiap orang pasti punya problem, Problem tinggal ringan, sedang, beratnya, Iya. dan bagaimana mengatasi. Yang jelas itu dari orang tua anak berkebutuhan khusus itu jangan pernah berhenti belajar karena mereka harus terus continue untuk belajar dalam pendampingan ABK mereka. Misalnya mulai dari tahap dia awal dia harus terapi, masuk ke pas remaja, ngontrol emosi, Iya, dan itu dan kadang-kadang problemnya itu semakin banyak. Masya Allah, luar biasa sekali ya. bukan ibu-ibu biayanya ini. nggak sedikit ya Wah. kan? Iya Bu? benar, Iya. itulah yang Kayak jadi saya dalam salut Mbak, persoalan. saya sangat salut dengan ibu-ibu yang forum Forkesi ini ya, luar biasa sekali. Artinya harus punya kesabaran yang tanpa batas ya, Iya. Masya Allah. Iya. So, Satu ya untungnya. iya kalau saya kebetulan bagusnya punya anak. Jadi kami tuh hampir semua di kepengurusan itu punya anak berkebutuhan khusus ya Bu ya. Jadi kita tuh merasa dengan yang perlu saling menguatkan kayak gitu ya. Berawal dari kebutuhan kita bahwa kita tuh harus bersama kayak gitu biar kita bisa kayak gitu. Jadi dari situlah kami yang para ibu-ibu pengurus strong kayak gitu ya Bu ya. Dibilangnya mana harus mengurusi komunitas tapi tetap harus menghandle anak kita yang berkebutuhan khusus kayak gitu. Betul. Oke, mudah-mudahan dengan bekerja sama dengan ibu Iya, kepala alhamdulillah. dinas, Iya. mudah-mudahan Forkesi akan semakin bisa ya. Ya. Apa namanya? Kami kan menyampaikan juga sama Mbak Devi, apa sih yang bisa kami bantu untuk Forkesi ini terkait dengan program-programnya, sehingga kan tadi meringankan, nggak apa ya, paling tidak meringankan lah bebannya kan yang Iya. sudah mengurus anak yang sangat luar biasa tadi, ditambah lagi nanti beban programnya ini, aduh kita nggak punya ini, kita nggak bisa itu. Makanya kami membuka ruang di kantor kita, jika ingin berkegiatan silahkan gitu kan. Alhamdulillah DPPA sudah sangat support sekali baik dari perekonomian, pendidikan anak-anak. Kita udah di fasilitas pendidikan orang tua. Jadi kita di ranah hukum ataupun sosial pun kita sangat disupport untuk terus bisa kolaborasi dengan berbagai kegiatan kita kayak gitu. Iya. Oke Bu, mungkin kita sudah penghujung. Iya. Boleh Ibu simpulkan dari kegiatan dari perbicaraan kita dari awal tadi mulai kekerasan terhadap perempuan, terhadap mitra dengan Forkesi dan juga dengan perempuan dan anak ramah perempuan dan anak. Silakan. Baik, makasih Mbak Risma. Jadi yang pertama sekali khususnya kepada anak-anak kita, baik anak laki-laki maupun perempuan, sebelum menikah memang harus dipersiapkan secara mentalnya, agamanya, ekonominya. Karena jika secara agama dia tidak punya pondasi yang kuat, juga tadi mentalnya belum siap, dan dari sisi ekonominya juga dia nggak siap, maka itu akan menimbulkan masalah. Kadang-kadang kita perempuan ini, terutama ibu-ibu, ngelihat anak usianya sudah sekian, nak kamu ini kenapa belum menikah? Nak mulai galau, mulai gelisah ya orang tua tadi kan. Nah harusnya kan kita berikan persiapan tadi secara agama, itu yang paling penting. Ya, karena tadi menikah itu adalah kehidupan Seumur hidup Bu ya. Ibadah ya. Iya. Kata Pak Ustadz itu ibadah sepanjang hayat yang tidak pernah berhenti. Setiap hari kita harus belajar bagaimana mengurus anak tadi, dari mulai dalam kandungan sampai dia tumbuh kembangnya dan pada akhirnya dia remaja dan dihantarkan dia menjadi
untuk menikah ya dan lain sebagainya. Itu membutuhkan, Ya. Masya Allah, perempuan itu wajar ya memang surga itu di bawah telapak kaki ibu, karena luar biasa sekali yang dilakukan. Jadi perempuan harus cerdas bagaimana dia bisa menjadikan anaknya ini tadi anak yang berkualitas dalam hal agamanya, ya, pendidikan agamanya, kemudian juga bagaimana dia bisa berinteraksi, bersosialisasi di masyarakat, dia diterima di lingkungannya, ya, menjadi anak yang bisa membanggakan agama kedua orang tua dan keluarganya. Ya. Itu tidak gampang, Mbak. Oke. Ya, jadi butuh persiapan. Nah, siapa yang berperan di sini adalah kedua orang tuanya dan keluarganya. Nah, termasuk di DRPPA ini juga penekanannya, Mbak, peningkatan pola asuh orang tua dan keluarga terhadap pendidikan anak. Ini menjadi sangat penting. Pendidikan ini menjadi sangat penting. Kadang-kadang tadi saya bilang kita abai, kita memberikan pola asuh kepada anak hanya memberikan gadget. Kita sibuk dengan aktivitas kita, anak kita lepas dengan gadget. Anak berfantasi sendiri dengan gadgetnya. Tidak diberikan pendampingan, tidak diberikan arahan. Nah, sehingga banyak kasus juga yang terjadi sesama anak yang menjadi pelaku korban pelecehan. Dia menjadi korban, bahkan dia menjadi pelaku seperti kasus viral beberapa waktu yang lalu. Jadi orang tua, anak dibiarkan berkumpul di dalam ruangan secara sendirian. Kita tidak tahu apa yang dia lihat, tidak tahu apa yang dia tonton. Nah, harusnya orang tua memperhatikan itu. Yeah. Memberikan gadget boleh, tapi dengan batasan waktu. Harus dibagi kapan dia bisa menggunakan gadget, kapan dia harus belajar, kapan dia harus istirahat, kapan dia harus bermain, ya kan? Kapan dia harus kumpul dengan keluarga, berinteraksi dengan keluarga. Ya, peran orang tua dan keluarga yang harus melakukan itu. Iya. Oke Ibu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mbak Lisma. Perbincangan kita ini sangat menarik dan hikmah-hikmahnya mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi buat teman-teman Amin kita. ya Allah, netizen. amin ya Rabbal Alamin. Iya, makasih Ibu, Ibu Sama-sama Fitriana Mbak Lisma, dan kami juga berterima Ibu kasih. Devi. Ya. Mudah-mudahan tetap kuat. Secara bersama kita berkolaborasi untuk saling menguatkan supaya perempuan dan anak terlindungi dan tumbuh menjadi anak-anak yang Kuat, cerdas, cerdas. mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Oke, makasih ya Bu. Demikian Sama-sama. teman-teman netizen, acara kita Women's Corner dengan topik mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.